Mari kita buka Alkitab kita sama-sama melanjutkan apa yang kita pelajari minggu kemarin. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Apakah sudah ketemu 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat? Kalau sudah ketemu, mari kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Karena hanya satu ayat saja. 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Saudara-saudara, satu kali ada seekor burung gagak. Anda tahu burung gagak dia punya bulu berwarna hitam. Dan burung gagak ini dia terbang dan kemudian melihat seekor angsa. Yang Anda tahu juga bahwa angsa berwarna putih. Burung gagak ini berkata kepada angsa, alangkah bahagianya saya kalau saya punya bulu seperti bulu kepunyaanmu. Karena bulumu sedemikian putih, sementara aku ini hitam. Aku akan bahagia kalau punya bulu seperti bulu kamu. Apa jawab si angsa? Angsa menjawab seperti ini, memang benar, dulu aku merasa aku ini burung yang sangat cantik karena buluku ini putih. Tetapi ketika aku melihat burung beo yang memiliki dua warna, maka aku merasa, seandainya aku punya bulu seperti burung beo, tentu aku akan menjadi sangat cantik dan bahagia. Nah, kemudian burung gagak terkejut. Oh, ternyata burung yang dia pikir bahagia saja masih menginginkan burung beo yang lebih indah. Maka burung gagak ini mendatangi burung beo. Dia cari tahu. Dan ketika melihat burung beo, dan memang warnanya indah karena dua warna, dia berkata kepada burung beo, seandainya buluku ini punya warna seperti bulumu, dua warna, tentu aku akan sangat cantik, sangat indah. Lalu kemudian apa jawab burung beo? Burung beo menjawab hal yang mirip dengan jawaban si angsa. Burung beo berkata, benar, dulu aku berpikir bahwa aku ini burung yang sangat cantik karena memiliki dua warna. Tetapi ketika aku melihat burung merak, tiba-tiba aku merasa aku ini tidak cantik. Seandainya aku ini punya bulu seperti merak, tentu aku akan sangat bahagia. Dan ini membuat burung gagak penasaran, di mana dia harus ketemu burung merak. Dan akhirnya ketemulah dia. Tentu saja di kebun binatang. Dia berkata kepada merak, merak, banyak burung menginginkan seperti kamu, punya bulu yang sangat indah. Apalagi aku, seandainya aku punya bulu seperti kamu. Jawab merak adalah seperti ini, memang aku merasa buluku ini membuat aku cantik. Tetapi aku tidak bahagia. Justru karena buluku yang indah ini, aku berada di kebun binatang. Aku tidak bisa bebas kemana-mana. Aku dipagari. Aku seringkali berpikir, seandainya saja aku punya bulu yang biasa-biasa saja. Seandainya aku punya bulu seperti bulumu yang hitam polos itu, alangkah bahagianya aku. Sebab aku tidak mungkin dikurung di kebun binatang ini. Dan aku bebas kemanapun aku pergi. Dari cerita ini, mana yang paling bahagia? Ternyata tidak ada yang bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena mereka selalu melihat orang lain, melihat burung lain dan menginginkan seperti itu. Padahal yang diinginkan belum tentu sebahagia itu. Bahkan kadangkala seperti orang Jawa punya falsafah, urip iku sawang sinawang. Kita melihat orang itu sedemikian beruntung. Orang itu melihat kita, seandainya aku jadi dia, sedemikian beruntung. Bukankah hidup ini aneh? Karena itu kita perlu mendasari hidup ini atas dasar firman. Alkitab tadi berkata, kasih itu tidak cemburu.
Tapi kalau saya bacakan di terjemahan yang lain, jadi ada beberapa terjemahan Alkitab. Kalau dalam terjemahan baru versi Alkitab kita dikatakan kasih itu tidak cemburu. Tapi izinkan saya bacakan di terjemahan lama. Adapun kasih itu panjang sabar dan penyayang, kasih itu tiada dengki. Jadi alih-alih cemburu dalam arti pacaran, kemudian lihat pasangan kita mulai kok kayak ada tertarik ke orang lain, lalu kemudian cemburu. Bukan seperti itu, saudara. Jadi cemburu di dalam konteks ini sebetulnya lebih daripada iri hati. Saya bacakan di terjemahan bahasa Jawa. Ini lebih menarik, saudara. Karena seperti yang saya tahu, bahasa Jawa itu bahasa yang paling gampang dimengerti. Saya bacakan. Katresnanan kuwi sabar, lan seneng nandukake kabecikan. Katresnanan kuwi ora kumeren. Orang ngapikake awake dhewe lan ora kumentus. Jadi ternyata saya baru tahu kalau orang kementus itu artinya sombong. Saya baru tahu, ini bahasa Jawa. Saya ulangi lagi, katresnanan kuwi ora kumeren. Kumeren, kita sering dengar ya orang tua dulu bilang, jadi anak mbok ojo meren. Meren tahu ya? Iri, lihat orang lain iri. Nah, Alkitab menulis, kasih tidak iri. Kita hidup di era flexing, saudara. Ini kata-kata yang sebulan ini heboh. Jadi kata yang paling dicari, trending topik, flexing. Flexing itu apa? Flexing itu tindakan pamer kekayaan, pamer kemewahan. Biasanya dipamerkan di media sosial. Punya akun Instagram, dia pamerkan itu. Beli dengan mudah mobil mewah. Dia posting di situ. Ada yang posting, malam enggak bisa tidur, enaknya ngapain? Beli Tesla aja. Dan benar saudara, jam 3 pagi beli mobil Tesla. Mobil yang harganya miliaran, hanya gara-gara enggak bisa tidur. Ini namanya flexing, pamer kemewahan. Kalau mungkin di dalam arti yang lebih kecil buat kita, seringkali akun sosial media kita dipenuhi dengan flexing. Teman kita jalan-jalan ke luar negeri. Teman kita main ke sana, main kemari. Dan kita membayangkan enak sekali ya, kerjanya apa toh. Sehingga kita sampai mikir jangan-jangan kerjanya cuma dolan. Karena ini main ke sini, pulang sebentar, main ke sana, pulang sebentar, nikmati hotel yang mewah. Lalu kemudian fine dining di restoran yang mahal. Kemudian di foto menunya. Biasa kita nasi kucing. Lalu kemudian kita lihat ini. Wow. Steak yang mahal. Murah kok. Cuma 700k. Gitu. Kita 700k bisa sebulan. Dia 700k sekali makan. Dulu heboh. BTS meal di McDonald, ada influencer, dia borong itu. Saya tidak mengikuti, tapi istri saya cerita, gila itu. Ratusan juta rupiah hanya untuk beli burger, beli apa yang package-nya itu BTS, saudara. Gila enggak? Tapi dipamerin, orang berpikir ini orang anak muda sekarang kaya. Ini era kita. Lalu yang bahaya gini, pamer mobil mewah, pamer baju yang mahal, pamer brand, pamer apalah. Yang bahaya adalah kita ini orang Indonesia, netizen, ini menghabiskan waktu sedemikian banyak di sosial media. Menurut penelitian, setiap hari rata-rata orang Indonesia, entah benar atau tidak, menghabiskan waktu 2 jam per hari hanya untuk pelototi akun media sosial. 2 jam itu banyak, saudara. Dan ini orang Indonesia. Lalu yang ditonton apa? Pamer semuanya. Yang terjadi apa? Kita iri. Kita pikir anak muda kok sekarang enak banget ya. Tinggal pencet, kamu tinggal pilih naik atau turun. Ini yang baru heboh ini hari ini ya. Kalau kamu pilih naik, wah kamu dapat duit.
Hanya dengan diam di rumah kamu bisa dapat jutaan uang tiap hari. Iklannya tahu? Gampang banget. Lalu kemudian orang rame-rame mau melakukan itu. Padahal kita tidak pernah tahu bahwa semua flexing itu ada motif tertentu. Ada motif yang benar-benar hanya pengen pamer kemewahan, pengen pamer kekayaan. Tapi ada juga mungkin intrik bisnis di sana. Ada manipulasi di sana, kita tidak ngerti. Dan ini mencetak kita, apalagi mereka yang suka main medsos, selalu merasa tidak bahagia dengan dirinya. Berapa banyak di antara kalian, Anda yang lihat teman Anda di medsos selalu merasa diri kalian tidak secantik teman kalian. Teman SMA posting, wow cantik ya, putih ya. Makanya kalau lihat temenmu, kenalan Anda putih. Pertanyaan pertama jangan tanya pakai bedak apa. Tanyalah kameranya apa, itu paling penting. Handphonenya apa, itu flexing. Belum tentu seputih kenyataannya. Percayalah, kadang kita bisa terkaget-kaget. Kalau tirus, kabar baik buat Anda yang kurang tirus. Karena banyak tersedia aplikasi yang bisa meniruskan wajah Anda. Tanpa harus sedot lemak. Tanpa harus tarik apa itu. Kulit pipi, kulit apalah. Hanya dengan aplikasi gratis Anda terlihat tirus. Ingat, terlihat tirus bukan berarti benar-benar tirus. Itu kabar buruknya. Tapi saudara, di era seperti ini kita ngiri dengan itu. Kita ngiri dengan pencapaian teman kita. Enak ya jalan-jalan, enak ya beli ini beli itu. Buat kami yang suka motor, lihat teman enak ya bisa beli Harley. Wah enak ya beli mobil mewah, enak ya. Hati-hati saudara. Itu membuat kita bisa ngiri. Dan di balik ngiri mungkin kita mikir sederhana, apa sih? Hanya pengen aja. Pengen kalau sudah menjadi sedemikian parah. Ini akan sangat bahaya untuk kehidupan kita. Untuk hati kita. Untuk kerohanian kita. Nanti kita marah ketika kita tidak diberkati seperti teman kita yang seolah lebih sukses dari kita. Padahal mereka tidak pernah bongkar sebenarnya duitnya dalam posisi berapa sih? Anda tidak tahu berapa utangnya. Anda hanya lihat permukaannya, ngiri dengan orang itu. Padahal orang itu sesungguhnya belum tentu benar demikian adanya. Lalu kemudian yang lebih parah lagi, karena dia ini orang yang kita memang tidak suka, kita ini aneh kadang-kadang. Kita ini suka cari tahu orang yang kita tidak suka. Saya tidak yakin Anda follow dengan Instagram saya. Saya tidak yakin semuanya sudah follow saya. Karena saya sudah hampir setahun ini tidak posting apa-apa saudara. Mungkin Anda malas lihat karena blank terus. Tapi mungkin banyak di antara Anda. Mungkin follow enggak karena gengsi. Tapi Anda cari tahu, stalking. Orang yang Anda tidak suka. Baru kemana? Bersama siapa, makan apa, mobilnya sekarang seperti apa, secantik apa, sesukses apa. Ini era kita sekarang, saudara. Dan kemudian kita jadi marah dengan diri sendiri, dan kita juga bisa ngiri dengan orang itu. Ingat, iri hati itu bahaya. Contoh dalam Alkitab, iri hati itu bisa membunuh. Pembunuhan pertama di dunia itu terjadi karena iri hati. Siapa? Kain dan Habel. Parahnya lagi, Kain ngiri terhadap adiknya sendiri. Adiknya memberikan persembahan kepada Tuhan, Kain juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dan Kain mulai panas hati. Kenapa dia panas hati? Karena dia iri.
Iri kepada siapa? Kepada adiknya. Kenapa persembahan adikku diterima? Persembahanku tidak diterima. Dan ketika iri hati menguasai dia, dia membunuh adiknya. Adiknya tidak buat salah dengan dia. Adiknya tidak merugikan dia. Tapi dia bisa begitu marah, bahkan melampiaskan kemarahannya dengan membunuh adiknya sendiri. Kita tak jarang membunuh orang lain, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, menggosipkan orang lain. Hanya gara-gara kita iri dengan orang itu. Kita iri sedikit ada celah, kita blow up itu. Kita ceritakan kemana-mana, kita bumbui di sana sini. Lalu kemudian kita membunuh karakter orang tersebut. Hanya gara-gara iri. Kita pun tidak jarang membunuh diri kita sendiri hanya gara-gara iri. Contoh dalam Alkitab adalah Saul dan Daud. Saya sesungguhnya membayangkan kalau saya jadi Saul, itu enaknya luar biasa. Karena ada orang yang berani, orang yang tulus, orang yang hebat, orang yang punya strategi smart seperti Daud. Dan diutus perang kemanapun selalu menang. Kan enak. Tapi Saul merasa tidak aman. Begitu Daud pulang dan mendengar rakyatnya menyanyi bersaut-sautan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud berlaksa-laksa. Langsung Saul menjadi iri terhadap Daud. Dan dia coba bunuh Daud. Akhirnya ujung-ujungnya justru karena dia fokus menjatuhkan Daud, membunuh Daud. Dia justru kehilangan kerajaannya sendiri. Tahu nggak? Iri hati itu seringkali hanya membunuh diri kita sendiri. Merugikan kita sendiri. Makanya ada istilah, banyak orang membeli barang yang tidak dibutuhkan dengan uang yang tidak dipunyai hanya untuk memamerkan kepada orang yang tidak disukai. Ujung-ujungnya hutangnya menumpuk, hutangnya lebih banyak, keuangannya morat-marit, bahkan bisa bangkrut hanya gara-gara berawal dari iri hati. Hati-hati, iri hati bisa membuat kita membunuh, menjatuhkan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, iri hati bisa membuat kita tidak bahagia, saudara. Kenapa tidak bahagia? Karena kita selalu marah, kenapa hidup kita tidak seperti dia. Kita marah, kenapa saya tidak sesukses dia. Kita marah, kenapa tidak secantik dia. Kita marah, kenapa posisi jabatanku tidak secepat karirnya dia. Kita marah. Dan itu membuat kita tidak bisa bahagia. Bahkan taruh kata, saudara, taruh kata ya. Benar-benar orang itu lebih sukses daripada kita. Orang itu lebih ganteng, lebih cantik daripada kita. Orang itu lebih potensi daripada kita. Kenapa kita harus kehilangan kebahagiaan gara-gara itu? Kalau kita pikir secara nalar, saudara, apa sih untungnya kita? Kalau orang lain sukses, apa untungnya buat kita? Ya enggak juga. Kalau orang lain misalnya maaf bangkrut, apa untungnya buat kita? Ya enggak juga. Tapi yang aneh adalah bahwa kita ini bisa sedemikian gampang marah kalau lihat orang lain sukses. Dan maaf, kita bisa senang, happy kalau lihat orang lain itu hidupnya di bawah kita. Menurut saya itu hal yang aneh. Saya akan tampilkan satu gambar, mungkin multimedia bisa bantu saya. Ini satu orang yang mungkin sebagian di antara Anda tahu, namanya adalah Nick Vujicic. Siapa Nick Vujicic ini? Nick Vujicic adalah seorang yang terlahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Anda bisa bayangkan kalau tidak punya lengan, tidak punya kaki, bagaimana dia bisa jalani hidupnya?
Tapi dia berkata seperti ini, kita punya pilihan untuk mengeluh pada Tuhan atas apa yang tidak kita punya. Tapi kita juga punya pilihan untuk bersyukur pada Tuhan untuk apa yang ada pada kita. Dia berkata, saya punya pilihan untuk mengeluhkan atas apa yang saya tidak punya. Dengan kata lain, Nick Vujicic mau berkata, saya punya alasan untuk saya mengeluh, saya tidak punya tangan. Saya tidak bisa lakukan ini, saya tidak bisa lakukan itu. Saya tidak bisa melakukan seperti yang orang lain lakukan. Saya tidak punya kaki. Saya tidak dengan bebas bisa berlari ke sana kemari. Saya akan kesulitan kalau saya akan menikmati alam misalnya. Dia punya alasan untuk mengeluhkan semuanya. Tapi daripada dia mengeluh, dia berkata, tapi aku punya pilihan untuk bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang ada pada saya. Saya punya pilihan untuk mensyukuri, sekalipun aku tidak punya lengan, aku tidak punya kaki. Toh aku masih hidup, aku masih bisa bernafas, aku masih diberikan pikiran, hikmat untuk bisa survive. Dan hebatnya, meski tidak punya lengan, meski tidak punya kaki, dia hampir bisa melakukan semuanya secara mandiri. Karena waktu terbatas saya tidak bisa tunjukkan kepada Anda, tapi mulai dari dia melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, mulai menggosok gigi. Anda bisa bayangkan bagaimana cara menggosok gigi kalau tidak punya lengan, tapi dia bisa lakukan itu. Menulis, bahkan berenang juga bisa. Buat Anda yang tidak bisa berenang, belajar dari ini. Dia bisa lakukan semuanya. Dia punya alasan untuk marah dengan Tuhan. Kenapa harus terlahir dengan kondisi seperti ini? Tapi dia juga punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan dengan hidupnya. Saudara-saudara, iri hati hanya membuat kita mengeluh kepada Tuhan. Kenapa aku tidak sesukses dia? Kenapa aku tidak berada dalam keluarga yang seberuntung dia? Kenapa saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini? Itu iri hati. Tapi sebaliknya kita punya pilihan untuk bersyukur. Dan iri hati, kalau kita tidak waspada, itu hanya membuat kita punya keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Ingatkah kita dulu ketika, ini yang anak-anak muda, dulu ketika Anda pertama kali minta handphone kepada orang tua Anda dikasih satu handphone. Kemudian Anda sudah senang dengan handphone ini. Zaman saya dulu ada handphone pertama saya adalah Siemens S30 yang angkatan generasi tua mungkin tahu itu. Sederhana sekali tapi buat saya itu sangat-sangat keren. Lalu kemudian saudara, setelah kita punya ini dan lihat punya handphone teman kita, waktu itu warna handphonenya cuma polos, lihat ada warna biru, blue color. Masihkah Anda ingat? Langsung kita merasa punya kita ini kalah. Kita pengen punya handphone yang warnanya biru. Setelah punya handphone warnanya biru, apakah puas? Tidak juga. Karena kita lihat teman kita punya handphone yang full color. Mungkin Anda generasi milenial agak bingung dengan apa yang saya ceritakan karena Anda lahir tahunnya handphonenya sudah full color, bisa untuk kamera. Zaman dulu tidak ada seperti itu. Full color pun belum bisa untuk kamera. Sekarang ada kameranya. Kamera sekarang dulu saya masih ingat hanya beberapa megapiksel, bangganya luar biasa. Sekarang saya tidak tahu. Mungkin 100 megapiksel mungkin ada. Dan sekarang fasilitasnya ini dan itu. Artinya apa? Kita ini sebetulnya tidak akan pernah terpuaskan dengan apa yang dari dunia ini. Betul nggak? Saya tanya, kepuasan kita batasnya kapan? Pada titik tertentu saya harus menyadari akan hal itu. Dulu kami ini termasuk sering ganti mobil, saudara.
Mungkin 3 tahun, 4 tahun sudah ganti. 3 tahun, 4 tahun beli lagi. Semakin kesini saya semakin sadar saudara. Kalau tak pikir-pikir, ganti mobil itu tidak ada habisnya. Tidak pernah puas. Kenapa? Saya beli mobil yang bagus sekalipun. Nanti saya berhenti di perempatan jalan. Saya akan nengok ke kanan atau nengok ke kiri. Saya akan ketemu mobil yang lebih bagus daripada mobil saya. Lalu saya akan ganti mobil itu. Saya pakai mobil itu. Lalu kemudian apakah jamin saya puas? Tidak juga. Nanti kalaupun sudah mentok, ini anehnya kita. Kita merindukan mobil sederhana seperti dulu. Betul enggak? Kita pingin, saya sebut merek apa? Mobil SUV, Pajero Sport, paling mahal misalnya, keren, gagah. Kita pakai terus, nanti lama-kelamaan kita kangen dengan mobil kecil, mobil gede nih kayak gini, parkir repot. Betul enggak? Enggak, lincah dan seterusnya. Setelah gede pengen punya yang kecil. Dari kecil pengen punya yang gede. Habisnya kapan? Enggak ada. Iri hati kalau kita tidak bisa kontrol itu akan bisa membuat kita hidup tanpa terpuaskan dalam hal apapun. Pikirkan, apapun dalam hidup Anda yang sekarang Anda kejar, mirip kayak langit, tidak ada batasnya. Nanti ujung-ujungnya seperti Salomo berkata, semuanya sia-sia usaha mencari angin. Kita lihat orang itu kok kaya ya, duitnya banyak. Kita kejar. Tidak ada habisnya sudah. Makanya kalau saya disuruh memberikan saran, jangan hanya kita fokus mencari uang, tidak ada habisnya. Tapi coba nikmati berkat yang Tuhan beri. Itu akan beda saudara. Kalau kita hanya fokus kepada orang lain, kita tidak akan pernah bersyukur dengan hidup kita. Diberkati sebesar apapun, sulit untuk kita bersyukur. Tapi coba, bukan saya ngajar Anda untuk jadi orang tidak punya ambisi. Bukan saya ngajar Anda untuk jadi orang santai-santai aja. Enggak gitu. Poinnya adalah hiduplah secara seimbang. Kalau Anda bisa mendapat, dapatkan. Tapi juga nikmati. Jadi berkat buat diri Anda sendiri. Jangan pelit ya buat diri kita sendiri ya. Jangan. Hidup cuma sekali. Jangan pelit. Ya, mau beli apalah yang tidak terlalu mahal. Gaji sudah puluhan juta. Beli apa yang murah itu pun wah, pelit untuk diri sendiri. Nah, kadang-kala kalau pelit untuk diri sendiri bisa pelit dengan orang lain. Jangan pelit. Nikmati sesuai porsinya tentunya. Keluarga Anda juga bisa menikmati. Keluarga besar Anda juga bisa menikmati. Jadi orang yang murah hati. Nanti kita akan puas dengan hidupnya. Saya punya teman saudara sangat kaya. Tapi kalau saya pikir teman saya itu, saya jadi tanya kapan ya dia bisa menikmati semuanya. Nanti tahu-tahu tua. Dan kalau tahu-tahu tua, pengen makan enak sudah tidak bisa. Pengen pergi kemana-mana sudah capek. Pengen sesuatu yang menyenangkan sudah tidak punya kesempatan. Sia-sia. Makanya saudara, belajarlah. Secara singkat saya akhiri dengan ini. Bagaimana cara kita bisa mengatasi iri hati? Yang pertama, kita bersyukur. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu sudah memberkati kita sesuai takarannya. Jadi tidak usah ngiri dengan orang lain. Kalau saya bicara ngiri, itu tidak hanya buat jemaat. Saya, Pak Andi, kami bisa saja terjebak dengan iri hati. Bahkan dalam pelayanan itu area yang rawan dengan iri hati. Bisa enggak saya lihat teman seangkatan dengan saya waktu merintis bareng-bareng.
Sekarang jadi pendeta besar. Bukan gemuk, saudara, besar. Gerejanya besar, mewah, jemaatnya banyak, jadwal pelayanannya padat penuh. Saya bisa ngiri. Saya Pak Andi bisa ngiri. Gereja ini kok jumlahnya hanya sekian. Teman saya ini loh, jemaatnya banyak. Saya bisa ngiri gini lagi. Apalagi iblis nyerang. Kamu itu tulus, gak macem-macem. Tapi ya gitu-gitu aja. Lihat itu temanmu itu. Ya, misalnya saya membandingkan, kadang-kala tergelitik ya. Ini yang ada trik-trik tertentu saja kok bisa besar. Sementara gereja kita lugu-luguan, kok ya gini aja. Saya bisa nggak keserangnya? Bisa. Saya bisa marah dengan Tuhan. Tapi saya selalu jaga hati. Semua itu ada takarannya. Menggembalakan itu ada takarannya. Kalau kami tim pengembalaan, saya Pak Andi, Pak Doni, kita dipercaya dengan jemaat misalnya. Ya sekarang saya tidak tahu, 150-an mungkin ada jemaat. Ya dipercaya 150, ya disyukuri. Artinya kapasitas sekarang kami, kapasitas gereja kita baru 150, syukuri aja. Saya membayangkan seandainya tiba-tiba blek bulan depan jadi 1.500. Saya siap enggak? Belum tentu siap. Nanti jadwal touring saya bisa keter, saudara. Nanti Pak Edi, kemudian siapa lagi ya? Banyak ini teman-teman touring. Ya, enggak juk saudara ya, percayalah besok dipercaya 1.500 pasti bisa juga. Tetap bisa touring juga ya. Tapi maksudnya adalah Tuhan kasih sesuai takarannya. Berkat kita juga sama. Lihat kanan kirinya. Apakah lebih sukses dari kita? Kalau iya, pikirnya simpel. Wes lah, itu berkatnya dewi-dewi. Apakah mesti yang lebih sukses, duitnya lebih banyak, mesti lebih bahagia dibandingkan kita? Ya belum tentu juga. Jadi kenapa kita mesti ngiri? Orang lain punya, kita nggak punya. Tapi ingat, ada juga orang lain nggak punya yang kita punya. Nah kenapa kita mesti mengiri karena hal itu? Jadi pertama bersyukur. Yang kedua adalah saya akhiri dengan ini ya. Anda pernah dengar enggak ungkapan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri? Yang pernah dengar tolong angkat tangan. Ada 3 kemungkinan sebetulnya. Ini yang kita seringkali tidak sadar. Ketika rumput tetangga lebih hijau, kemungkinan pertama itu hanya terlihat lebih hijau. Tapi belum tentu benar-benar hijau. Kalau tidak percaya, Anda coba praktek. Rumput yang kelihatannya hijau, Anda deketi, belum tentu benar-benar hijau, saudara. Dari kejauhan saja terlihat hijau. Maka ada 3 kemungkinan. Terlihat belum tentu benar-benar kenyataannya seperti itu. Terlihat kaya, belum tentu benar-benar kaya. Terlihat bahagia, belum tentu benar-benar bahagia. Karena terlihat. Jadi kenapa kita mesti ngiri dengan yang tidak sebenar-benarnya seperti itu? Oke, rumput tetangga sebetulnya tidak hijau, hanya terlihat saja. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, benar-benar hijau. Tapi jangan lupa, terlihat hijau, tapi itu sintesis. Tahu ya, rumput sintetis? Wah itu mau gimana pun pasti hijau. Tapi apa gunanya Anda ngiri dengan sesuatu yang flexing? Hanya dipamerin, tapi palsu, sintetis. Buat apa, saudara? Dan yang ketiga, bener hijau. Enggak sintetis. Bener-bener rumput asli, hijau rumput tetangga kita. Tapi Anda pernah tanya enggak? Tagihan airnya berapa? Karena untuk buat rumput hijau, berarti tagihan airnya pasti banyak.
undang tukang taman setiap bulan. Kasih pupuk, kasih obat ini itu, bayarnya mahal. Masalahnya kita ini ngiri, tapi tidak bersedia bayar harga. Ini yang repot. Pengennya rumputnya hijau, tapi nggak mau tagihan airnya banyak. Gak bisa. Lalu apa yang kita lakukan? Udahlah, jangan lihat rumput tetangga. Lihat rumput kita sendiri. Siramilah rumput kita sendiri. Amin. Rawatlah rumput kita sendiri. Pupuklah rumput kita sendiri. Nanti akan hijau dengan sendirinya dan menurut ukuran kita. Maksud dari semua yang kita pelajari hari ini adalah jangan izinkan iri hati mencuri sukacita Anda, damai sejahtera Anda, lalu kemudian membuat kita tidak mensyukuri dengan apa yang ada pada kita. Sekian detik, coba pikirkan. Hidupmu, hidup saya, kalau mau ditulis, bahasa Jawa bilang dipetani, Anda tidak akan kehabisan untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya kalau mau metani hidup saya, tidak akan pernah ada habisnya untuk bersyukur. Tapi kalau saya mulai mencatat apa yang menjadi kehebatan orang lain yang saya inginkan ketika melihat orang lain, tidak ada habisnya juga. Tapi kalau saya mulai melihat, Tuhan baik. Saya diberkati dengan istri yang luar biasa. Saya diberkati anak-anak yang luar biasa. Saya punya mamah yang luar biasa. Saya punya mertua, punya keluarga besar yang luar biasa. Rukun semuanya. Kurang apa hidup kami? Saya diberkati dengan pekerjaan. Saya diberkati dengan gereja. Saya diberkati dengan kehadiran saudara. Saya bersyukur loh. Punya tim pelayan Tuhan di sini, aktivis di sini, jemaat di sini, nggak neko-neko. Saya selalu bayangin gini ya. Ketika lihat satu gereja, tapi saya tahu banyak intriks di sana. Saya membayangkan, kalau tuker tempat mau nggak? Saya 1000% berkata nehi, saudara. Makanya saya bersyukur dengan pelayanan ini. Tidak ngoyo, tapi kami lakukan yang terbaik. Banyak hal disyukuri. Saya bersyukur di umur saya 45 masih sehat. Dan konon katanya awet muda. Betulkah saudara? Saya masih bisa lakukan banyak aktivitas. Saya punya sahabat-sahabat yang banyak. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Coba dipikir. Masihkah saya berkata Tuhan kurang Tuhan? Tuhan jawab dari surga kurang opo? Betul nggak? Ayo lihat hidup Anda. Syukuri yang ada pada Anda. Kalaupun Anda berkata, Pak tapi saya sedang dalam pergumulan. Saya sedang berat ini. Keuangan saya mepet. Untuk bulan depan saya tidak tahu harus gimana. Anda masih diberkati dengan keluarga. Dan Anda masih diberkati dengan hikmat. Anda masih diberkati dengan kesehatan. Anda pasti bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Nick Fujiksik, orang tidak punya lengan, tidak punya kaki bisa bersyukur. Bagaimana mungkin kita yang sudah dengan diberkati kondisi seperti sekarang masih mengeluhkan ini itu kepada Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan hari ini membuat kita orang-orang yang gampang bersyukur dan tidak lagi iri melihat keadaan orang lain. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.